Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik new media. Apa sih new media? New media atau media baru merupakan istilah umum untuk menggambarkan proses penyampaian informasi lewat teknologi digital. Beberapa contoh new media adalah animasi komputer, permainan komputer, interface komputer, instalasi komputer, interaktif, situs web, dan dunia maya. New media juga sering kali dikontraskan dengan old media, seperti televisi, radio, dan media cetak. Meskipun para ahli dalam studi komunikasi dan media mengkritik perbedaan yang tidak fleksibel, televisi, siaran analog, film, fitur, majalah, atau buku, kecuali media tersebut mengandung teknologi yang memungkinkan proses generatif dan interaktif. Meskipun ada perbedaan old dan new media yang tidak disetujui oleh beberapa orang, teori mengenai new media yang tidak disetujui oleh beberapa orang itu ada teori mengenai new media tetap ada dan berkembang. Mengetahui apa saja mengenai teori new media yang semakin meluas saat ini. Di sini juga saya akan membawakan tentang new media InDriver ya. Aplikasi InDriver, kalian tahu kan? Nah, apa sih InDriver? Nih bagi kalian yang belum tahu, di sini aku mau ngejelasin tentang InDriver dulu ya. InDriver adalah layanan transportasi online yang berkembang paling pesat di dunia. Aplikasi ini telah diunduh dari 145 juta kali sehingga menjadikannya sebagai aplikasi mobilitas paling banyak diunduh di dunia. Di kedua dunia maksudnya. Layanan ini tersedia di 600 lebih kota di 42 negara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 di Yakutsk, Rusia. Nah, InDriver ini menawarkan fitur-fitur unik di mana penumpang dan pengemudi dapat menegosiasi harga untuk setiap perjalanan. Dalam fitur Real Time Deals atau RTD, pertama-tama penumpang akan mengajukan harga untuk meminta perjalanan mereka. Maksudnya tuh kayak dia tuh menawarkan harga gitu kepada si abang ojeknya ini gitu kan. Nah, pengemudi terdekat akan menerima pemberitahuan permintaan dan memiliki pilihan untuk menerima tawaran atau mengabaikan permintaan tersebut. Nah, melakukan negosiasi harga dengan penumpang guna mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Nah, di sini ada karakteristik media yang ada di aplikasi InDriver. Ya, yang pertama ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang serupa beserta matriks ekstraselulernya yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Aplikasi InDriver sudah muncul di aplikasi Play Store. Nah, nanti aku kasih kayak gambar gitu contoh aplikasi yang ada di Play Store-nya. Nah, yang kedua ada digital. Karakteristik digital adalah suatu media yang menampilkan gambar, teks, dan suara agar mempermudah proses data. Nah, nanti juga di sini aku bakal taruh gambar ya tentang digital itu kayak gimana contohnya. Sebenarnya di sini bisa kalau misalkan kita mau mesen, cuman kan di sini aku nggak mau kemana-mana, jadi nggak aku tampilin fitur chat sama abang ojolnya gitu.
Interaktivitas adalah media lebih mudah dikendalikan, hemat waktu, dan komunikasinya berlangsung dua arah. Kayak contohnya kan di sini driver kan bisa memilih orang ya, kayak misalkan di situ ada beberapa, apa itu disebutnya, ada beberapa kayak abang ojolnya gitu kan. Nah di situ kita bisa milih kita mau naik dengan orang yang mana gitu. Bisa juga nih buat nyari-nyari cowok ganteng. Nah di sini juga ada fitur kayak penawaran harga kan. Nah itu tuh abang ojolnya ini tuh bisa apa sih namanya, kayak menyetujui atau enggak. Biasanya kalau misalkan enggak itu ada kayak pemberitahuannya di misalnya kayak kalian nawar dikurangin 1.000, terus karena dia nggak mau ditawar, jadi di situ ada tulisan plus 1.000, jadi nggak bisa dikurangin gitu. Nanti juga aku kasih ininya, tampilannya. Hipertekstual merupakan potongan teks yang jika diakses dapat memberi sambungan pada halaman situs lainnya. Atau bisa juga disebut teks yang saling terhubung dengan teks lainnya. Kayak misalkan di sini ada tampilan perjalanan menggunakan mobil, sepeda motor. Kita juga di sini ada yang antar kota, ada juga yang situ fiturnya kurir, kayak mengirim barang. Nanti juga dikasih kayak tampilan gitu ya. Ntar di sini atau di sini. Nah, yang keberapa ini? Ya pokoknya yang kesekian lah. Ini ada virtuality. Virtuality merupakan karakteristik yang memungkinkan manusia yang berhadapan langsung dengan objek secara virtual. Karena media baru punya unsur presence atau kehadiran meski tidak secara fisik, atau yang sering disebut dunia maya. Kayak contohnya kita mesen lewat aplikasi InDriver. Sesudah kita memesan, di situ ada tampilan kayak Google Maps gitu, dan kita tahu si abangnya ini sampainya kapan gitu, entah 3 menit atau 2 menit. Di situ pasti akan tertera. Dia ada di mana-mananya juga akan tertera. Cuman di sini biasanya sih dia suka nggak sesuai sama aplikasi, mungkin karena emang belum begitu sempurna seperti aplikasi yang lain gitu. Nah, di sini ada simulasi. Simulasi adalah tiruan atau imitasi dari peristiwa atau suatu hal yang nyata, namun dalam penyajiannya diberikan efek tertentu supaya lebih dramatis. Nanti juga aku kasih contoh ya. Sini susah soalnya ngejelasinnya, kayak misalkan susah pokoknya mah. Kesimpulan dari aplikasi InDriver ini digunakan untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan dengan aplikasi tersebut. Kita bisa memilih driver terdekat. Selain itu, kita juga bisa menawar harga yang lebih murah dari sebelumnya. Tapi di sini nggak bisa nawarnya terlalu turun ya harganya, karena kasihan juga kan, jaraknya yang jauh. Bisa kita nawarnya rendah banget gitu. Udah sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.